Bismillah Ustadz, jika saya sedang safar 5 hari, apakah sunnahnya kita boleh dan tidaknya sholat sunnah rawatib? Syukran, afwan. Sholat sunnah rawatib dalam safar ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tidak dianjurkan. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat sholat sunnah rawatib dalam safar bid'ah, kecuali 2 rakaat antar adzan dan iqamah. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Abdullah bin Umar dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Pendapat yang kedua menyatakan salat sunnah rawatib dilakukan dalam safar seperti kita melakukannya ketika mukim. Mereka berdalil dengan keumuman anjuran salat sunnah rawatib. Seperti hadis Ummu Habibah, "Ma yusallil 'abdu fil yawmi wal laili 12 raka'ah ila bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kemudian mereka menyatakan bahwa andai kata ada yang berkata Nabi tidak pernah disebutkan salat sunnah rawatib dalam safar kecuali 2 rakaat antara adzan dan iqamah, maka mereka menjawab kita melakukannya karena ada hadis beliau dari ucapan beliau dan tiada hadis secara sahih tegas yang melarang hal itu. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa sunnah rawatib dalam safar tidak dijaga seperti kita menjaganya ketika mukim. Antara 2 pendapat ini, mereka berdalil dengan keumuman anjuran yang ketiga, tidak ada larangan. Penyebutan Nabi tidak melakukannya bukan berarti tidak boleh, karena Nabi telah menganjurkannya ketika mukim, dan juga Nabi pernah melakukan salat yang lain walaupun bukan rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri lebih condong pada pendapat yang ketiga ini. Dan jangan kita berkecil hati atau merasa waktu kita mubazir, sayang nggak dapat pahala sholat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Idza maridal 'abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka tetap ditulis untuknya pahala ibadah-ibadah rutinitas dia ketika dia sehat dan mukim. Masya Allah, ya kan? Luar biasa kerahmat Allah untuk kita. Antum punya kebiasaan Senin Kamis puasa rutin karena safar, ambil keringanan safar, atau ya tidak puasa, pahala Senin Kamis tetap ngalir walaupun ente nggak sedang puasa. Jelas? Ya, atau dia puasa Senin Kamis, sakit sebulan, sakit nggak bisa puasa, selama sebulan puasa Senin Kamis mengalir kepadanya karena ibadah tersebut ibadah rutin dia ketika dia sehat. Atau safar, karena safar bekerja, ya misalkan sebulan dia sebagai pilot, sebulan dia kapten di laut, nggak sempat ikut kajian. Padahal kalau dia nggak di laut, dia selalu ikut kajian, tiap hari ikut kajian. Maka kajian selama sebulan yang tidak ia ikuti, dan itu rutinitas dia sebelum ke laut, sebelum terbang pesawat, tetap mengalir pahala ke dia. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah untuk kita. Maka para ulama selalu memberi nasihat kepada kita, usahakan ketika kita sehat atau mungkin punya ibadah-ibadah rutin, sehingga ketika kita sakit atau safar, pahala tersebut tetap tertulis untuk kita. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau safar, tetap ditulis untuknya pahala-pahala rutinitas, pahala-pahala ibadah rutinitas dia ketika dia sehat dan mukim. Demikian juga salat sunnah rawatib. Ketika kita tidak melakukannya bukan karena kita malas, tetapi karena kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW yang tidak menjaga rawatib, kita dapat pahala dari sisi itu. Nabi SAW 14 hari di Mekah. Di sana ada Masjidil Haram yang satu salat di dalamnya seperti 100.000. Di dalam Mina, dan Mina masih tanah suci haram. Beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya semuanya dengan qasar tanpa jamak, dan tiada salat sunnah di antara sela-sela itu. Nih. Demikian juga dalam safar-safar beliau. Jelas? Sehingga seorang jangan merasa merugi.
rahman Allah Jalla wa'ala untuk kita sangatlah luas. Barakallahu fiik.